Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo menilai bahwa di usia 60 tahun Universitas Brawijaya sudah memasuki standar World Class University. Rektor menargetkan Universitas Brawijaya segera menuju ranking 500 besar dunia. Rencananya tahun depan angka 500 menjadi tagline dalam capaian kinerja UB selanjutnya. Hal ini disampaikan oleh Rektor dalam kegiatan Green Concert Lustrum ke-12 Universitas Brawijaya. Saya kira anugerah yang luar biasa bagi kita. Universitas Brawijaya di usia 60 sudah bisa memasuki standar World Class University. Dan ini tentu hasil dari jerih payah semua sivitas akademika Universitas Brawijaya dan tentu juga dari para senior dan para pendahulu kita. Dan untuk meningkatkan kinerja universitas kita, saya masih ingat filosofinya dari Prof. Yogi menjadi entrepreneurial university, diikuti dengan Prof. Bisri, Prof. Nufil menjadi world class university yang luar biasa, dan kita mencoba terus untuk mengembangkan ide dasar tersebut. Dan target Universitas Brawijaya ke depan menjadi ranking 500 besar dunia. Nah, karena ranking 500 ini menjadi salah satu indikator kita kalau universitas itu semakin baik dan berstandar internasional, dan 500 ini akan menjadi tagline seluruh aktivitas kita, 500 atau kelipatan dari 500 itu. Nah, untuk itu ada beberapa program yang tahun depan kita akan luncurkan dan mohon nanti Bapak Ibu semua untuk bisa mendukung. Yang pertama adalah 500 itu adalah kita mencoba untuk memiliki 500 dosen asing yang bisa mengajar di Universitas Brawijaya. Tentunya prominent profesor yang luar biasa dari luar negeri. Yang kedua adalah kita akan mencanangkan 500 inovasi Universitas Brawijaya. Kemudian selanjutnya adalah 1000, ini Prof. Yogi, kita mau mencoba membuat program 1000 mahasiswa berwirausaha dan juga membuat startup, ya. Kemudian 1000 mahasiswa asing akan belajar di Universitas Brawijaya, ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah 1000 artikel berreputasi internasional. Kita harus produksi dari Universitas Brawijaya. Dan satu lagi tadi 500 inovator, inovasi yang harus kita luncurkan. Dan karena tema hari ini adalah tentang Green Campus, ya. Dan setiap tahun kita ada Tetenger Bumi. Nah, ini mana Ketua Tetenger Bumi, Pak Tibiani. Kita tidak mencanangkan 500 atau 1000 menanam pohon, tetapi kita mencanangkan 1 juta menanam pohon di daerah resapan air di sekitar Malang dan sekitarnya. Dan ini adalah wujud bakti kita kepada masyarakat dan juga alam semesta, agar keberadaan Universitas Brawijaya semakin bisa memiliki berkah buat sesama. Pelestarian seni dan budaya merupakan tanggung jawab bersama. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Generasi muda merupakan ujung tombak untuk mengkaji produk budaya serta memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Iya, untuk mahasiswa FIB, kalian sebagai para pengkaji produk budaya, kalian sebagai
ujung tombak dari upaya untuk melestarikan budaya, maka semoga bisa terus aktif turun langsung mengintervensi wacana-wacana publik. Kalau sekarang semuanya sedang menggunakan sosial media, gunakanlah sosial media, gunakanlah teknologi untuk turut bersuara dan turut berinovasi mengembangkan sastra dan budaya. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Sampah kini menjadi persoalan yang cukup serius bagi masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali di Malang. Malang pun kini telah menjadi salah satu kota darurat sampah. Untuk meminimalisir kerusakan pada bumi karena efek karbon dioksida, mahasiswa UB membuat alat pengolahan sampah organik menggunakan maggot yang efektif digunakan sebagai pengolahan sampah rumah tangga berbasis IoT. Awalnya itu kami emang ada ketertarikan di bidang pengolahan sampah karena semakin kesini menurut kami sampah ini menjadi masalah yang cukup serius di kalangan, tidak hanya di kalangan masyarakat, karena penghasil sampah itu hampir semua orang pasti menghasilkan sampah, mulai dari sampah organik maupun anorganik. Nah, sempat kami riset juga dan sempat kami visitasi. Kami berkunjung ke salah satu TPS di Tumpang, dan yang membuat kami interest kepada TPS tersebut itu menggunakan teknologi maggot sebagai biokatalisator sebagai pengolah sampah organik. Dan banyak inovasi tentang maggot ini termasuk baru, jadi belum banyak orang tahu. Jadi kami berusaha menanggulangi dan memaksimalkan cara kerja maggot ini, mulai dari di saat fase lalatnya, kemudian fase pupanya, dan pada saat fase maggotnya. Mahasiswa UB saat ini sedang mengembangkan inovasi pengelolaan sampah organik dengan biokonversi maggot. Maggot berguna dalam proses penguraian bahan-bahan organik karena maggot mengkonsumsi sampah sayur dan buah. Maggot mampu memakan sampah organik sebanyak 2 hingga 5 kali berat badannya per hari. Omikro sendiri itu merupakan organic waste processing equipment using maggot to use household waste based on IoT. Nah, di sini sendiri di Omikro ini ada 3 rangkaian alat. Yang pertama itu ada di pencacah, yang kedua ada di peniris, dan yang terakhir itu ada di otomatisasi pada kandang lalat BSF sendiri. Begitu. Jadi untuk yang pertama mungkin saya jelaskan dari mesin pencacahnya. Untuk mesin pencacahnya sendiri, seperti yang kita biasa tahu, itu mesin pencacah hanya mencacah, ya sudah, keluarannya hanya dalam bentuk satu jenis. Nah, kalau di pencacah kita itu kami inovasikan menjadi 3 bentuk jenis. Yang pertama ada ukuran kecil, sedang, dan besar, seperti itu. Nah, kenapa kok kita beda-bedakan antara cacahan yang kecil, cacahan sedang, sama cacahan yang besar? Itu sebenarnya terkait kebutuhan dari maggotnya sendiri. Nah, untuk maggotnya itu, untuk maggot yang kecil-kecil, apabila nanti dikasih makanan yang ukurannya besar, itu akan sulit mencerna atau sulit untuk memakannya, karena maggot sendiri ini itu berbeda sama larva-larva lalat biasa. Nah, untuk maggot ini dia nggak bisa yang menggigit sampai ke dalam, jadi cuma dari luar aja. Jadi butuh dicacah dan disesuaikan ukurannya tergantung dari umur dari maggot itu sendiri. Gitu. Untuk yang kedua itu ada peniris.
Nah, di peniris ini kenapa sih kalau kita adakan peniris di sini? Jadi latar belakangnya adanya peniris ini pada saat kita mencacah itu ternyata sampah-sampah organik ini lembab, airnya banyak, kandungan airnya banyak. Nah, dari kandungan air yang banyak itu tadi kita mikir kalau misalnya dikasihkan ke maggot-maggot yang kecil bakalan mati karena airnya kayak menggenang gitu. Nah, seperti itu. Makanya di sini kami adakan peniris. Nah, peniris ini sendiri nggak cuma untuk meniriskan hasil dari cacahan, tapi juga bisa meniriskan hasil dari sisa-sisa makanan maggot yang nantinya akan menjadi pupuk organik seperti itu. Daun kelor kaya akan manfaat dan sering digunakan serta dikonsumsi sebagai obat herbal. Namun masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa tangkai kelor yang biasa dibuang ternyata kaya akan antioksidan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam penyakit. Di tangan 5 mahasiswa lintas Fakultas UB, Morish Tea merupakan produk dari olahan tanaman batang kelor yang dijadikan obat herbal yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Jadi kami mengikuti ajang Seoul International Invention Fair, di mana lomba itu sebenarnya melombakan tentang inovasi. Dan di sini kami membawakan inovasi kami, yaitu memanfaatkan limbah pertanian, yaitu limbah kelor, di mana tangkai kelor yang biasanya itu terbuang kami manfaatkan dan kami jadikan penemuan, yaitu teh herbal. Sebenarnya memang kami sengaja, pertama bukan tangkai dulu, tapi kami membawa sesuatu yang berasal dari daerah kami, Kabupaten Sumeneb. Kami mencoba mencari sesuatu inovasi yang berasal dari Kabupaten Sumeneb. Apa kira-kira yang enak untuk diangkat? Kemudian kesimpulannya kami menemukan kelor. Apa kemudian yang bisa jadi pembeda dari kelor? Karena kami melihat kelor ini memang adalah pohon atau tumbuhan yang memang bermanfaat, 1000 manfaat, dari akar sampai dengan daun sampai ke bunga-bunganya semuanya punya manfaat. Kemudian kami mencoba meneliti banyak produk dari kelor, ada mie, ada steak, ada teh, kopi dan lain sebagainya. Nah, kami menemukan akhirnya ada satu bagian dari kelor yang tidak termanfaatkan, yaitu tangkai. Tangkai ini sering terbuang dan bahkan limbah tangkai kelor ini kami mencari di berbagai jurnal itu minim pembahasannya. Nah, kami coba kemudian dalami apa kira-kira manfaat dari tangkai kelor. Apakah ini bermanfaat atau sebaliknya mengandung racun dan berbahaya. Ternyata setelah kami kemudian coba teliti, tangkai kelor juga memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat yang paling besar adalah tangkai kelor kaya akan antioksidan. Antioksidannya begitu tinggi dan sangat tinggi sekali malah. Dan oleh karena itu kami kemudian berangkat dari keinginan kami untuk membawa Sumeneb, membawa kelor. Kami kemudian membuat suatu produk olahan, yaitu teh yang berbahan dasar tangkai kelor sebagai penurun kolesterol dan kaya akan antioksidan, seperti itu, Kak. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa, kawasan ekonomi khusus atau KEK Singosari akan diproyeksikan menjadi sentra industri ekonomi kreatif yang berbasis teknologi digital information technology atau IT, sekaligus pariwisata dan satu-satunya KEK di Indonesia yang memiliki klaster digital IT. Untuk itu, pemerintah membutuhkan peran seluruh pihak lewat berbagai strategi agar proyek KEK Singosari ini dapat berjalan sukses dan bisa menumbuhkan startup baru. Memang sekarang ekonomi kreatif itu ekosistem yang lengkap. Ada pendidikannya, ada pariwisatanya, dan ada bisnis digitalnya, ya. Nah, inilah yang kemudian kita ingin wujudkan ekosistem ini di KEK Singosari, sehingga makin banyak yang berminat untuk
masuk ke sana dan masuk ke Jawa Timur gitu. Jadi kami dari Pemprov berharap bahwa keberadaan dari kampus ini akan melahirkan ekosistem yang sinergis ya untuk menumbuhkan minat dari para pelaku usaha digital untuk berada di KEK. Potensi kelayakan minyak goreng bekas sebagai bahan bakar alternatif biodiesel dilakukan melalui uji teknik drop spray. Kelebihan dari menggunakan biodiesel ini adalah pembakaran droplet menghasilkan emisi yang lebih bersih sehingga udara tidak tercemar polusi dan kendaraan akan mengalami kestabilan pembakaran. Inovasi yang saya lakukan adalah tentang uji kelayakan biodiesel minyak goreng bekas. Dan ujinya saya namakan uji teknik drop spray. Uji teknis drop spray. Jadi secara karakteristik fisik itu sebenarnya biodiesel minyak goreng bekas itu jauh di bawah solar. Sehingga kalau kita aplikasikan langsung pasti nanti performanya pasti jauh di bawah solar. Nah, yang saya lakukan di sini adalah kami mencoba menganalisa secara mekanisme dasar pembakaran di dalam motor bakar. Sehingga dari situ tujuannya adalah ini untuk kita aplikasikan ke dalam mesin diesel. Dari uji drop spray yang saya lakukan, kami menemukan walaupun sebenarnya karakteristiknya itu lebih jelek, tapi kami menemukan beberapa kelebihan biodiesel minyak goreng bekas dibanding solar. Kelebihan yang pertama itu adalah nanti pembakaran dropletnya itu menghasilkan emisi yang lebih bersih. Artinya dia pastinya nanti kalau kita aplikasikan dia mempunyai polusi yang lebih bagus dibanding solar, itu pasti. Kemudian yang kedua adalah tentang istilahnya micro explosion. Jadi kalau kita membakar sebuah droplet, yang dropletnya itu adalah terdiri dari beberapa komponen, maka di dalam droplet itu akan muncul ledakan kecil di dalam pembakaran droplet itu. Nah, itu bermanfaat karena kalau ada ledakan kecil di dalam droplet itu akan pecah menjadi lebih kecil. Kalau droplet itu pecah menjadi lebih kecil, maka dia akan menguap lebih bagus sehingga nanti mempercepat laju pembakaran. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tentang kestabilan pembakaran. Dari uji yang saya lakukan ternyata bahan bakar biodiesel itu masih bisa dianggap mempunyai karakteristik yang mirip seperti solar. Artinya kita nanti dalam aplikasinya itu tidak perlu merubah sistem pemasukan bahan bakar karena kita bisa melihat dari hasilnya terlihat bahwa kebutuhan oksigennya itu masih memenuhi udara masih cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam pembakaran minyak biodiesel itu. Tapi memang ada satu kelemahan yang pasti ya dari biodiesel minyak goreng itu adalah tentang viscosity atau kekentalannya. Kekentalan dari minyak goreng bekas itu jauh lebih tinggi daripada solar, sehingga akan sulit untuk diatomisasikan. Nah, ini yang nanti jadi PR buat kita, itu harus kita atasi. Bisnis clothing ala Jepang di Indonesia menjadi salah satu bisnis yang dapat menggait anak muda, khususnya remaja yang menyukai budaya Jepang. Latar belakang inilah yang membuat usahawan muda Jeremy Han menjalankan usaha clothing berfokus pada budaya Jepang yang diberi nama Soraka. Soraka ini sebuah clothing atau apparel yang mana dia ini fokus temanya tuh ke tema-tema yang asli budaya Jepang atau budaya-budaya anime. Jadi Soraka ini tujuannya itu memang untuk mengenalkan budaya-budaya seperti itu tapi dengan cara yang berbeda gitu dari produk-produk biasanya gitu. Nah, Soraka ini berasal dari dua kata ya, dari Sora dan Ka. Sora ini artinya langit, yang mana langit ini menunjukkan imajinasi atau harapan gitu buat teman-teman semua. Jadi ketika mengenal atau memakai produk Soraka ini, teman-teman bisa lebih membawa harapan teman-teman jauh tinggi langit gitu. Ya, terus juga
K ini atau Hi ini artinya api. Api ini kan ini memang targetnya anak muda ya, anak muda yang istilahnya semangat, menggebu-gebu gitu. Jadi emang tujuannya ini buat teman-teman semua yang istilahnya agar menunjukkan semangatnya gitu melalui pakaian Soraka ini gitu. Baik, untuk produknya sendiri emang kita lebih berfokus kepada pakaian seperti kaos yang saya pakai ini juga ya. Dan juga di sini kita nggak hanya menjual kaosnya aja, tapi kita juga ada berbagai komplementari yang menarik gitu, yang istilahnya kita jual berbarengan dengan kaos ini gitu, seperti stiker, terus juga ada barang-barang lain yang istilahnya menarik gitu. Oke, untuk desainnya sendiri ini murni buatan sendiri, tapi kalau untuk kaosnya ini memang ada dari pihak dari asal saya Sukabumi Jawa Barat. Di situ emang udah ada kenalan yang mana udah emang dia tuh memproduksi pakaian-pakaian yang istilahnya emang dengan bahan-bahan yang bagus gitu. Jadi kita memang melakukan kerjasama biar memberikan experience produk Soraka yang memang benar-benar berkualitas gitu. Karena kalau bisa dirasakan sendiri ya, kalau untuk produk Soraka ini tuh menggunakan bahan-bahan yang istilahnya benar-benar berkualitas, bahan-bahan yang istilahnya nyaman gitu buat teman-teman pakai kemanapun gitu. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di WTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.